Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Penjaga toko gemetar ketakutan melihat apa yang terjadi di hadapannya. Dia bersembunyi di balik meja, sembari mengeluarkan keringat yang banyak di wajahnya. Tak lama kemudian, Hiro Rengche yang ditugaskan untuk melawan Seo Dojun. Dia terlempar ke belakang, dan membentur penjaga toko yang sedang bersembunyi di balik meja. Hanya dengan sekali pukulan saja, Hiro Rengche itu langsung tak sadarkan diri. Bahkan, semua hero yang ada di sana juga sudah kalah. Sontak saja, hal itu membuat penjaga toko sangat ketakutan. Kemudian, Seo Dojun mendekat ke arah penjaga toko dan mengatakan, jika komisinya adalah 1%. Sembari tersenyum, Seo Dojun ingin memulai bisnis dengan mulus, mulai dari sekarang. Dia berjanji akan datang lagi ke toko itu di lain waktu. Beberapa saat kemudian, Seo Dojun menaruh segepok uang pecahan 10.000 di atas meja. Sontak saja, Nenek dan Eunyoung sangat terkejut melihat uang sebanyak itu. Sang nenek mengambil uang itu dan menanyakan, uang apa yang Seo Dojun bawa? Seo Dojun tidak mengatakan yang sebenarnya kepada nenek dan Eunyoung. Dia memberitahukan, bahwa beberapa waktu yang lalu, dia telah meminjamkan uang kepada temannya yang sedang merintis usaha. Dan sekarang, bisnisnya sudah laris manis. Jadi, temannya itu mengembalikan uang beserta komisinya. Sang nenek ragu dan menanyakan, apakah benar Seo Dojun memiliki teman seperti itu? Seo Dojun mengatakan, jika neneknya pasti tahu. Sebab, neneknya tahu di mana dia dibesarkan. Temannya itu, dulunya adalah teman yang sering main dengannya sewaktu kecil. Sedikit berpikir, akhirnya neneknya tahu siapa teman Seo Dojun yang dia maksud. Eunyoung sangat senang. Dia menanyakan, apakah sekarang mereka sudah kaya? Sembari memegang kepala Eunyoung, Seo Dojun membenarkannya, bahwa sekarang mereka sudah kaya. Eunyoung sangat senang dan melompat ke sana kemari, karena dia mengetahui bahwa mereka sekarang adalah orang kaya. Melihat Eunyoung sangat senang, dia ingat pesan terakhir dari Seo Dojun yang asli. Saat itu, dia ingin agar nenek dan Eunyoung dapat tinggal di rumah yang jauh lebih aman dari manapun. Dan setelah Seo Dojun selesai mengatakannya, dia menghilang, bahkan tanpa mendengar jawabannya. Kemudian, saat dia terbangun, dia sudah bangun dan telah menjadi Seo Dojun. Seo Dojun mengetahui bahwa rumah teraman di Korea harganya 110 miliar won di pasar saat ini. Sedangkan dia tidak mempunyai tanggung jawab untuk menjaga janji sepihak ini. Tapi, seandainya saja kekuatannya kembali, uang sebesar itu tidak ada artinya baginya. Rift, Gate, dan Monster, semuanya ada di sini. Dan mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan dunianya yang telah dihancurkan itu. Baginya, yang dulunya adalah seorang Sword God, tempat ini bagaikan permainan anak-anak. Tapi, bahkan 10% atau 1/10 dari kekuatannya masih saja belum kembali. Saat dalam lamunannya, tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan menanyakan, apakah Seo Dojun ada di rumah. Seo Dojun berdiri, dan dia akan keluar untuk melihat siapa yang datang ke sana. Dia meminta nenek dan Eunyoung agar tetap di sana. Kemudian, Seo Dojun membuka pintu dan ada dua orang yang berdiri di depan pintu rumahnya. Pria yang berbadan besar mengatakan, jika Seo Dojun harus membayar hutang pinjaman tepat waktu. Pria yang satunya memberitahukan jumlah yang harus dikembalikan oleh Seo Dojun sebesar 48 juta won. Seo Dojun menghela nafasnya. Dalam hatinya, Seo Dojun mengetahui, kalau mereka adalah rentenir yang dipinjami uang oleh Seo Dojun yang asli, sebelum dia meninggal. 5 juta won yang dipinjam untuk biaya rumah sakit neneknya, sekarang sudah menjadi 10 kali lipat dalam waktu yang singkat. Pria yang berbadan besar mengetahui, kalau Seo Dojun telah mendapatkan uang dari Gate. Jadi, dia meminta Seo Dojun untuk membayar hutangnya sekarang juga. Pria yang berbadan kecil menambahkan, bahwa mereka melakukan ini semua, berdasarkan yang tertulis di dalam kontrak. Dia meminta, agar Seo Dojun tidak menganggap kalau ini tidak adil. Namun, saat pria berbadan kecil itu selesai mengatakannya, sebuah kepalan tangan sudah mengarah ke wajahnya. Namun, pukulan itu tidak diarahkan kepadanya, melainkan ke arah pria yang berbadan besar yang berdiri di belakangnya. Tanpa bisa menghindar,
pria itu pun terkena telak pukulan di wajahnya, dan membuatnya terlempar jauh ke belakang, hingga membentur tembok di belakangnya. Sedangkan, pria yang berbadan kecil sangat terkejut. Dia masih bingung dengan apa yang terjadi dalam waktu yang singkat itu. Kemudian, pria berbadan kecil itu melihat ke belakang dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, dengan tatapan yang sangat menyeramkan, Seo Dojun mengatakan bahwa dia telah membayar sejumlah 9 juta won sejauh ini, karena sudah melebihi dari uang yang dia pinjam. Jadi, seharusnya merekalah yang harus membayar hutang padanya. Pria itu gemetar ketakutan. Dengan terbata-bata, pria itu menanyakan, apakah benar dia adalah Seo Dojun. Sembari menyiapkan tinjunya, Seo Dojun berpesan kepada pria itu bahwa dia akan segera menemui bosnya. Panel berpindah di sebuah pusat perbelanjaan. Terlihat banyak orang yang berlalu lalang di sana. Kemudian, di sebuah toko boneka, Eun-yong melihat banyaknya boneka yang terpajang di etalase toko itu. Dia menanyakan, apakah benar dia boleh membelinya. Sekali lagi, Eun-yong memastikan, apakah benar dia boleh membeli boneka baru. Seo Dojun membenarkannya. Mereka sudah membeli baju baru. Jadi, sekarang Eun-yong bisa membeli semua yang dia inginkan. Mendengar jawaban itu, Eun-yong sangat senang. Karena, dia berbagi ingatan dengan Seo Dojun yang asli. Perubahan telah terjadi di dalam emosinya saat ini. Saat ini, perasaannya masih sayang. Tapi, Seo Dojun memang baik, bahkan kepada Eun-yong, sang adik tirinya. Setidaknya, dia akan menjaga perasaan miliknya ini. Eun-yong mengambil sebuah boneka kelinci berwarna putih. Dia bertanya kepada Seo Dojun, apakah dia boleh membeli boneka yang itu. Tiba-tiba, Seo Dojun mengambil sebuah boneka beruang yang cukup besar. Dan itu membuat Eun-yong terkejut. Seo Dojun mengatakan bahwa dia sebelumnya sudah bilang kalau Eun-yong boleh membeli apa yang dia inginkan. Eun-yong pun tersenyum setelah mendengar apa yang diucapkan oleh kakaknya. Beberapa saat kemudian, beberapa makanan sudah tersaji di meja makan. Seo Dojun dan Eun-yong makan setelah berbelanja. Tiba-tiba, pandangan mereka berdua teralihkan oleh seseorang yang mengatakan bahwa mereka mengenal Seo Dojun. Orang itu adalah seorang wanita yang dikawal oleh 2 orang berbadan besar dan berkepala plontos. Wanita itu menanyakan, kenapa dengan penampilan Seo Dojun? Sebab, walaupun berpakaian seperti itu, wajahnya tidak berubah sama sekali. Wanita itu menanyakan, siapa gadis kecil yang duduk bersamanya itu? Dengan sangat serius, Seo Dojun menanyakan, apakah wanita itu ingin membuat masalah seperti ibunya? Suasana di sana yang sebelumnya sangat tenang dan dipenuhi oleh kegembiraan, tiba-tiba menjadi sangat bening. Eun-yong bertanya dalam hatinya, siapkah ibu-ibu itu? Wanita itu menanyakan, siapa nama gadis kecil itu? Dengan polosnya, Eun-yong memperkenalkan dirinya. Wanita itu mengetahui kalau Eun-yong berasal dari keluarga Eun. Dia menghina pakaian yang dipakai oleh Eun-yong. Menurutnya, pakaian yang digunakan sangatlah menyedihkan. Wanita itu bertanya kepada Seo Dojun, apakah yang dia katakan itu benar? Seo Dojun diam tak mengatakan apapun. Wanita itu bertanya, kenapa Seo Dojun tidak menjawabnya, apakah dia kehilangan kata-kata? Kemudian, wanita itu bertanya kepada Eun-yong, apakah dia mengetahui arti kata dari pelucar? Seo Dojun sangat kesal. Dia dari tadi hanya diam dan memperhatikan saja. Namun, semakin lama wanita itu semakin seenaknya saja. Seo Dojun mengatakan bahwa wanita itu sangatlah jelek dan mirip seperti orc. Wanita itu terkejut dan melihat ke arah Seo Dojun. Dan terlihat wajah Seo Dojun yang menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Seo Dojun lahir di luar nikah dan hidup miskin. Dan di usia 7 tahun, setelah ibunya wafat, akhirnya dia dirawat oleh ayah kandungnya. Dia menjalani tahun-tahun yang dipenuhi oleh diskriminasi dan penghinaan. Dan sepenuhnya, dia diabaikan begitu istri sah melahirkan seorang putra. Lalu, sekali lagi dia diusir. Dia tinggal bersama nenek dari ibu, dan saudara tiri yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Karserian Le Vandein heran dengan Seo Dojun yang asli. Dia bertanya-tanya, hati macam apa yang dia miliki untuk menghadapi semua itu. Tapi, sekarang ini akan jadi berbeda, setelah dia berada di tubuh Seo Dojun. Seo Dojun berdiri dan mengatakan bahwa mereka telah hidup selama 12 tahun, dan wanita itu masih saja menjijikan. Mulai dari wajahnya, sampai kepribadiannya sangatlah buruk. Dan bahkan,
Otak bodohnya itu sama sekali tidak berguna. Dia iri dengan perempuan yang lebih cantik atau lebih baik dari dirinya. Dia mencoba bertahan dengan inferiority complex. Menurut Seo Do-jun, wanita itu tidak lebih baik dibanding perempuan yang sebenarnya peduli soal kondisi keuangan kakaknya. Keributan yang mereka berdua buat, membuat pandangan orang-orang di sekitar sana tertuju ke arah mereka. Seo Do-jun mengatakan semua itu, sembari menatap tajam ke arah wanita itu. Karena sudah dihina dengan begitu kasar oleh Seo Do-jun, wanita itu sangatlah marah. Tiba-tiba, ada seseorang lagi yang menyapa Seo Do-jun. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Gadis tadi langsung berlari dan menyapa wanita itu dengan sebutan ibu. Dia langsung merengek kepada ibunya dan mengatakan bahwa Seo Do-jun sudah menghinanya dengan kata-kata yang sangat kasar. Ibunya menyuruh gadis itu untuk diam. Dia menyuruh gadis itu agar tidak ikut campur. Dia telah melakukan perbuatan memalukan seperti itu. Kemudian dengan senyuman ramah, wanita yang disebut ibu itu menyapa Seo Do-jun dan menanyakan kabarnya. Dia juga mengatakan, apabila Seo Do-jun memanglah sibuk, wanita itu sangat senang sekali jika dia mau pulang. Dalam hatinya, Seo Do-jun tak percaya dengan senyuman palsu yang ditunjukkan oleh wanita itu. Sebab, selama 12 tahun ini, dialah yang paling banyak menyiksanya. Wanita itu kembali mengatakan bahwa ayahnya sangat mengkhawatirkan Seo Do-jun. Tapi, apa yang dikatakan oleh wanita itu sangat membuat Seo Do-jun muak. Sebab, mereka tidak memiliki hubungan sampai bertanya soal satu sama lain. Seo Do-jun menyuruh wanita itu untuk pergi dari hadapannya. Wanita itu diam dan hanya menatap Seo Do-jun saja. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, wanita itu pun berbalik arah dan berjalan pergi. Dalam hatinya, wanita itu penasaran, apakah pria di hadapannya tadi adalah Seo Do-jun yang dia kenal. Orang yang dulu menundukkan kepalanya, bahkan jika dia ditampar tanpa alasan. Karena ibunya pergi begitu saja, gadis jelek itu langsung berlari menyusulnya, diikuti oleh kedua pengawal yang mengawalnya. Kemudian, Seo Do-jun mengajak Eun-yong untuk pergi dari sana. Dalam hatinya, Seo Do-jun mengatakan bahwa Seo Do-jun yang tetap dia meskipun diperlakukan secara tidak baik, sekarang sudah tidak ada. Dia ingin agar mereka segera menyadari hal itu secepat mungkin. Di sisi lain, terlihat sebuah mobil yang melaju cukup kencang. Mobil itu adalah mobil dari ibu tiri dan adik tiri Seo Do-jun. Adik tiri Seo Do-jun menanyakan kepada ibunya, kenapa mereka pergi begitu saja. Padahal seharusnya, mereka harus menghancurkan Seo Do-jun. Dia menanyakan kepada ibunya, apakah dia tahu apa yang dikatakan Seo Do-jun padanya. Namun, sebelum adik tiri Seo Do-jun mengatakannya, ibu tiri Seo Do-jun memanggil Ketua Lee. Dia bertanya, kenapa Seo Do-jun masih hidup. Ketua Lee memberitahukan, berdasarkan laporannya, Kang Chul-woo meninggalkan Seo Do-jun di dalam Rift Zone. Ibu tiri Seo Do-jun sudah tahu hal itu. Dia berteriak sangat keras di dalam mobil. Dia menanyakan, kalau memang begitu, lalu kenapa Seo Do-jun masih hidup? Padahal, seharusnya dia sudah mati. Ketua Lee meminta maaf dan dia akan menyelidikinya lagi. Mendengar pembicaraan mereka berdua, adik tiri Seo Do-jun bertanya kepada ibunya tentang apa yang dia katakan tadi. Kenapa Seo Do-jun harus mati? Tapi ibu tiri Seo Do-jun diam tak mengatakan apapun. Karena ibunya hanya diam saja. Adik tiri Seo Do-jun bertanya kembali kepada ibunya, apa yang ibunya maksud dengan hal itu. Dia terus bertanya apa yang ibunya lakukan. Apakah benar ibunya ingin menghabisi Seo Do-jun? Ibunya bertanya kepada adik tiri Seo Do-jun, apakah dia masih memiliki perasaan kepada Seo Do-jun? Pertanyaan ibunya itu membuat pipi adik tiri Seo Do-jun memerah. Dia membantah ucapan ibunya, dan bukan itu maksudnya. Dia khawatir jika ayahnya mengetahuinya. Tiba-tiba, mulut adik tiri Seo Do-jun langsung dibungkam oleh ibunya. Ibunya mengatakan, jika dia yang akan mengurus hal ini dan ibunya memperingatkan agar dia tidak ikut campur tentang hal ini. Tentu saja, ucapan ibunya itu membuat adik tiri Seo Do-jun sangat pucat, gemetaran, dan ketakutan. Ibu tiri Seo Do-jun sangat kesal. Dia tak percaya kalau Seo Do-jun berani menentangnya. Oleh karena itu, ibu tiri Seo Do-jun akan melenyapkannya dengan cara apapun. 10 tahun yang lalu, Rift Zone mulai muncul. Kemudian, monster yang keluar berkeliaran menghabisi manusia tanpa ampun. Setelah, dunia jatuh ke dalam kekacauan yang luar biasa. Namun, dengan kemunculan para hero, kekacauan bisa mereda dengan cepat. Dan kemudian,
muncullah Magic Stone yang diekstrak dari monster. Sebagaimana Magic Stone telah menggantikan sumber energi lama, negara di dunia melakukan segala hal untuk mengubah Rift menjadi Gate. Dan sekarang, setiap struktur industri pasti berputar di sekitar Gate dan Hero. Atau dengan kata lain, untuk membuat uang di zaman sekarang, seseorang harus menjadi seorang hero. Seo Dojun telah sampai di Yongdeungpo HCS Capital. Dia berjalan memasuki tempat itu. Di dalam, Seo Dojun sudah ditunggu oleh 2 orang yang menagih hutang ke rumahnya, yang telah dihajar kemarin. Di sana juga ada seorang pria paruh baya yang sudah menunggu kedatangan Seo Dojun. Pria itu kagum atas keberanian Seo Dojun yang berani datang setelah menghajar orang-orangnya. Seo Dojun mengatakan, semakin dia memikirkannya, Seo Dojun malah semakin yakin kalau dirinya adalah yang mengalami kerugian. Pria itu tak paham kenapa Seo Dojun yang rugi. Dia menanyakan, apa maksud dia bicara seperti itu? Seo Dojun menjelaskan bahwa dia seharusnya berhak mendapatkan kompensasi mental, fisik, dan material atas segala kerusakan yang mereka itu buat. Pria itu mengamati bahwa kepribadian Seo Dojun juga berubah setelah dia menilai bagaimana Seo Dojun mengalahkan orang-orangnya. Pria itu yakin, pasti Seo Dojun telah awakening di dalam Gate. Kemudian pria itu mengatakan, kalau Seo Dojun sekarang mempunyai hal yang bisa dibanggakan. Dia mengancam, haruskah dia mengatakan kepada Seo Dojun, apa yang terjadi pada mereka yang sangat meninggikan awakeningnya. Seo Dojun masih terlihat tenang saat beberapa orang keluar dari dalam. Setelah beberapa orang keluar, pria itu terlihat sangat percaya diri akan kemampuan orang-orangnya. Dia mengatakan, bahwa awalnya, mereka memang sangat percaya diri. Tapi, bahkan setelah awakening, mereka tetap saja sampah rank D. Pria itu menyuruh Seo Dojun agar mendengarkannya baik-baik. Dia mempunyai banyak hero rank D yang bahkan tidak akan membiarkan Seo Dojun untuk bicara. Saat melihat pria itu pergi, Seo Dojun menyuruhnya untuk kembali dan duduk. Sebab, Seo Dojun belum selesai bicara dengannya. Pria itu sangat marah karena Seo Dojun berani padanya. Tiba-tiba, Seo Dojun melepaskan kacamata pria itu yang membuatnya terkejut. Lalu, dengan cara cepat, Seo Dojun langsung memukul wajahnya dengan cukup keras, dan membuatnya terlempar jauh ke belakang. Tak hanya pemimpin mereka saja yang diajar oleh Seo Dojun. Dia juga memukul anak buah pria itu. Menurut Seo Dojun, mereka ini bukan cuma rentenir. Seo Dojun juga tahu kalau mereka juga berbisnis di pembuatan ID. Bisnis itu cukup menjanjikan. Sebab, jika seseorang mau memulai untuk menghasilkan uang, mereka memerlukan hero ID. Orang terakhir mencoba menyerang Seo Dojun. Tapi, pukulannya dapat dengan mudah dihindari olehnya. Dan Seo Dojun melakukan serangan balik kepada orang itu. Hanya dalam waktu singkat saja, Seo Dojun berhasil mengalahkan semua orang yang ada di sana. Seo Dojun meminta mereka untuk membuat hero ID yang terbaik untuknya. Setelahnya, tidak akan ada masalah lagi ke depannya. Seo Dojun meminta mereka untuk menyelesaikannya besok, dan besok sudah harus jadi. Mereka semua terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Seo Dojun. Mereka menduga kalau kekuatannya saat ini bukan di rank D, bahkan, mereka juga ragu jika dia berada di rank C. Menurut mereka, kekuatan Seo Dojun bisa jadi berada di tank B. Seo Dojun menanyakan, apakah mereka tidak bisa melakukannya. Dengan ketakutan, pemimpin mereka mengatakan, jika dia bisa membuatkannya secepat mungkin. Seo Dojun memegang pundak pria itu dan mengatakan, jika dia mempunyai satu hal lagi yang ingin ditanyakan. Seo Dojun menanyakan, apakah Hong Haeju meminta pria itu untuk menghabisinya. Pria itu mencoba mengingat-ingat nama itu. Dia tahu jika orang itu adalah wanita kaya berambut pirang. Seo Dojun meremas pundak pria itu karena dia tidak mau mengatakannya. Pria itu pun berteriak kesakitan, karena pundaknya serasa mau patah. Dengan menahan rasa sakit, pria itu mengatakan, jika wanita itu berharap, agar Seo Dojun akan terkubur dalam hutan dan melakukan bunuh diri. Itu yang dikatakan oleh wanita itu padanya. Pria itu memohon kepada Seo Dojun agar dia dilepaskan. Seo Dojun akhirnya paham, jadi itu alasan, kenapa pria itu menjebaknya di dalam gate. Sembari gemetar ketakutan, pria itu tidak paham tentang menjebak Seo Dojun di dalam gate. Dia itu benar-benar tidak tahu apapun tentang itu. Pria itu menambahkan, kalau Seo Dojun mati, pria itu juga tidak akan mendapatkan uangnya kembali. Jadi, mana mungkin dia akan mengirim Seo Dojun ke tempat itu. Pria itu memohon, bahwa dia benar-benar tidak bohong, dan sudah berkata dengan jujur. Seo Dojun memikirkan sesuatu.
Kemudian, dia bertanya tentang Kang Chulwo. Dia adalah orang yang menyeretnya ke dalam gate. Seo Dojun meminta informasi tentangnya besok. Karena ketakutan, pria itu pun langsung menyanggupinya. Setelahnya, Seo Dojun berjalan pergi dari tempat itu. Lagi-lagi, dia memikirkan tentang permohonan Seo Dojun asli yang meminta tolong, agar membiarkan Nenek dan Eun-yong hidup di rumah teraman yang ada. Selama dia ada, dia akan membereskan semuanya.